Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku kelas 7 putra dan putri pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya anak-anakku sekalian. Anak-anak, kita lanjutkan untuk pembelajaran hadis kita di pertemuan yang ke-6 ini, yaitu di hadis yang ke-4 ya. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang hadis ke-4, sekarang kita melanjutkan lagi, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Anak-anak, ada masih ingat prosesnya kemarin? Ada 4 apa saja? Yang pertama adalah nutfah ya, kemudian alaqah, kemudian mudghah ya, maaf 3 ya, ada 3 ya, mudghah. Nah, setelah mudghah itu apa? Ditiupkanlah ruh ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah ditiupkan ruh, kemudian kita, janin yang ada di dalam tubuh itu akan ditetapkan tentang kitab atau takdir dalam kehidupannya ya. Di sini sudah tulis ya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kita sambil menuju ke situ, anak-anak sekalian dibuka bukunya halaman yang ke-113 ya. Ustaz bacakan review dulu dari yang kemarin. Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin biqadri rizqihi. Sebenarnya sini anak-anak ya, biqadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Anak-anakku sekalian, itu artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami, dan beliau adalah shadiqul masduq, yaitu orang yang benar dan juga dibenarkan perkataannya. Karena kita ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sehingga menjadi nabi sampai wafatnya tidak pernah berdusta ya. Maka beliau adalah shadiqul masduq, termasuk anak-anak dalam menyampaikan hadis ini ya. Maka di sini sampai ya, Abdullah bin Mas'ud ini menekankan wa huwa shadiqul masduq ya, dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Karena anak-anakku sekalian, kita ulangi, penyampaian hadis ini adalah sebuah anugerah ilmu bagi seorang mukmin yang luar biasa ya. Karena pada saat itu belum ada ilmu medis yang secanggih seperti sekarang, bisa di USG perkembangan manusia, tapi Rasulullah sudah menjelaskannya ya. Tentu orang-orang yang keimanannya sedikit ya, dan tidak percaya bahwa Rasulullah itu nggak pernah berbohong sebelum, nggak pernah berdusta, maka dia akan meragukan apa yang ngerti ya, apa yang ngerti Rasulullah ya, apa yang pernah melihat di dalam tubuh janin ya. Orang yang keimanannya lemah pada saat itu mungkin akan melakukan seperti itu. Makanya di sini Abdullah bin Mas'ud ini sampai menyampaikan wa huwa shadiqul masduq ya. Kemudian disampaikan ya tentang sabda Rasulullah, sesungguhnya setiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau bersatunya sperma dan ovum. Kemarin sudah saya jelaskan tentang ini ya. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah,
selama itu pula kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu pula. Kemudian ditulis kepadanya seorang malaikat untuk diutus ya, seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Untuk penciptaan manusia kemarin sudah saya jelaskan secara detail ya. Anak-anak bisa melihat pertemuan kelima ya untuk bisa mereview kembali. Nah, kita lanjutkan sekarang di hadis yang setengahnya ya, yaitu wa yu'maru bi arba'i kalimatin ya. Ustaz bacakan dulu ya. Malaikat itu diutus ya, kemudian meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya ya, 4 hal. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan ahli surga, sehingga jarak di antara dirinya dengan surga hanya sehasta ya. Akan tetapi setelah ditetapkan baginya suatu ketetapan atau catatan takdir telah mendahulunya, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya suatu ketentuan atau catatan takdir telah mendahulunya. Lalu dia melakukan amalan ahli surga, maka dengan itu dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim ya. Anak-anakku sekalian ya, kemarin penciptaan sudah, kemudian ditiupkan ruh ya. Ruh bentuknya seperti apa Ustadz ya? Ruh itu adalah hal yang gaib ya, yang memang manusia itu hanya diberitahu hanya sedikit saja ya, termasuk al-gaib ya. Kalau hal-hal gaib yang memang kita hanya diberitahu sedikit, yang kita lakukan adalah beriman kepada wahyu, beriman kepada Al-Quran dan sunnah ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 85 ini pernah ditanyakan pada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya Rasul, waktu itu pernah ditanya dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kemudian Rasul menjawab, katakanlah ya, Allah memerintahkan Rasul menjawab, katakanlah roh itu adalah min amri rabbi, dari urusan dari Tuhanku ya. Dan wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya. Dan sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit ya. Kita hanya diberi sedikit saja tentang roh ini. Tetapi hal-hal yang sudah disampaikan maka kita wajib untuk mengimaninya. Wa yu'maru, kita lanjutkan ya, setelah ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin ya. Kemudian dan diperintahkan bi arba'i kalimatin ya, untuk menuliskan ya. Dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal ya. Diperintahkan ya untuk menuliskan 4 kalimatin, kalimat atau 4 hal ya, 4 kalimat, yaitu apa saja anak-anak? Bikat birizqihi, yaitu menuliskan rizkihi, yaitu rizki. Ini ada yang satu anak-anak ya. Wa ajalihi, dan ajal. Ini yang kedua ya. Wa amalihi, dan amalnya. Ini yang ketiga. Wa syaqiyun am sa'idun, maksudnya ini nasib syaqiyun itu adalah sedih ya, atau sa'idun atau bahagianya. Ini yang keempat anak-anak sekalian ya. Nanti kalau ada pertanyaan di ujian kita perhatikan ini ya. Ya wa syaqiyun am sa'idun, yaitu sedih atau sengsara, atau sa'idun atau gembira. Ini jadi satu ya anak-anak ya. Syaqiyun am sa'idun kita jadikan satu. Anak-anakku sekalian ya, kita bahas satu persatu, yaitu tentang takdir ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita dilahirkan ke dunia, saat usia 4 bulan dalam kandungan, kita mulai hidup dulu, kita sudah ditentukan ini rezekinya. Jadi seorang itu tidak akan meninggal, tidak akan mati sampai dicukupkan oleh rezeki ini ya.
gitu. Jadi Ustadz Abi ini ya sudah ditentukan nih rezekinya, nanti akan mendapatkan makan dari mana ya, kemudian nanti akan mendapatkan hal-hal dari mana, kendaraan dari mana, itu sudah Allah tentukan, tidak akan meninggal sampai takdir yang Allah berikan itu cukup ya, habis ya gitu. Nah, jadi urusan tentang rezeki ini memang sudah Allah tetapkan. Kita tidak perlu risau ya, kita mencari. Yang paling penting apa? Kita menjemput rezeki ya. Jadi bukan berarti ketika sudah ditentukan rezekinya, Ustaz, berarti kalau ditentukan rezeki saya nggak usah berlaku apa-apa, Ustaz, saya tak tidur aja nanti rezeki datang ya. Kalau memang Allah berkehendak bisa datang ya. Tetapi kata Rasulullah kita nggak boleh seperti itu ya. Ya, kita harus beramal ya. Kita harus melakukan sesuatu karena itu yang akan mendekatkan kita kepada takdir ya. Kita kan nggak tahu takdir kita rezekinya dari mana. Kalau misalnya kita ya lapar gitu ya, kemudian udahlah ini memang takdirnya lapar, saya nggak usah ngapain, ya nggak mungkin ya. Allah itu akan mendekatkan, menemukan takdir ini kepada orang yang memang dia jadi ada sebabnya gitu ya, enggak bukan yang tanpa sebab. Kita mendekati sebab-sebab itu ya gitu. Jadi nanti ini masalah urusan takdir ini ya, rezeki, ajal, amal ini sebenarnya takdir itu bukan untuk kita pikirkan anak-anak ya, tapi kita jalani ya. Kalau kita hanya memikirkan takdir, berarti udah enggak selesai, kita enggak akan menjadi orang yang berkualitas ya. Tetapi amal ini kita imani, rezeki takdir ini, dan kita menjalankan, berusaha ya untuk menjemputnya. Nih ya, rezeki juga anak-anak kita juga harus berusaha ya untuk menjemput ya. Karena beda menjemput sama mencari. Kalau menjemput itu sudah mesti ada, sudah Allah tentukan. Tetapi kalau mencari itu bisa tentu atau enggak ya. Dan juga kita memilih yang halal atau yang haram gitu ya. Tentang takdir rizkihi wa ajalihi, dan ajalnya kita sudah ditentukan, matinya kita itu nanti kapan ya, di mana ya, itu juga nanti Allah sudah tentukan ya. Jadi kita tidak bisa merubahnya. Kita kalau yakin aja ya, rizki itu yakin Allah sudah memberikan. Anak-anak kita dulu lahir ya nggak punya apa-apa, Allah masih ngasih rizki. Dari mana? Ya kita belum punya gigi, belum bisa ngunyah, kita dapat dari susu ibu kita. Allah beri itu ya. Nanti ya kalau misalnya rizki ini ya kita sudah mulai gede, kita belum bisa nyari sendiri, kita masih disuapi, belum bisa makan disuapi dari ibu kita. Yang ngasih siapa? Allah. Lewat ibu kita disuapi ya. Sampai kemudian nanti dewasa bisa mencari sendiri. Sampai nanti kita tua ya, tua sudah tidak bisa apa-apa, masih dapat rizki kalau Allah belum mencabutnya ya, dari anak-anaknya ya. Mungkin orang tua atau mbah-mbah kita, mereka udah nggak bisa kerja tapi masih dapat dari orang lain gitu ya. Ini adalah rizki. Dan ajal ya, ini kita tidak bisa memanjangkan atau kita mempercepat ajal, nggak bisa ya. Wa amalihi, dan amalnya, amal itu ya perbuatan kita anak-anak ya, secara umum perbuatan kita, ustadz ngajar, anak-anak sekolah ya, anak-anak mondok di sini ya. Jadi memang sudah sebelum kita dilahirkan dulu sudah ditentukan ya. Oh, anak fulan dan fulanah nanti pada umur sekian akan mondok di pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Ustadz Abi pada jam sekian pada saat ini rekaman untuk mengajar hadis ya. Ini adalah takdir dari Allah. Wa syaqiyun am sa'idun, dan bahagia ataupun senangnya ya. Jadi syaqiyun itu susah dan senangnya. Ini maksudnya susah dan senang dalam artian yang luas ya. Jadi susah dan senang yang sesungguhnya ya, itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi kalau kita kadang kondisinya nggak mungkin senang terus nggak mungkin, susah terus nggak mungkin ya. Kadang ada suka, kadang ada duka. Itu adalah hal yang biasa. Kemudian lanjutkan lagi ya. Sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu
Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Ya. Sesungguhnya ya, demi Allah yang juga disampaikan bahwasanya sesungguhnya di antara kalian ada yang dia sudah beramal amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dan surga itu hanya sehasta, ya. Kemudian dilanjutkan hadis yang berikutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihi kitab fa yadkhulun. Jadi ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli surga, taat banget, tapi ternyata sudah didahului kitab, ya. Setelah dia akhir menjelang ajalnya, dia beramal melakukan amalan ahli neraka sehingga dia kemudian masuk ke neraka. Ada yang dia itu dalam kehidupannya ya beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak di antara dia dan nerakanya seperti sehasta ini, ya. Fayasbiqu alaihi kitab, kemudian didahului oleh takdir, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, ya, maka kemudian dia pun akhirnya masuk surga. Jadi anak-anakmu sekalian, ya, amalan itu ada di akhirnya, ya. Dalam hal ini, ya, kita mengambil ya sebuah contoh, memang ada gini, ya, kita sebuah cerita yang sudah sangat masyhur. Suatu ketika anak-anakku sekalian, ada seorang yang dia sudah membunuh, seorang pembunuh nih, ya, penjahat membunuh 99 orang. Suatu ketika dia bertanya, ya, dia ingin taubat, ya, 99 orang yang dia bunuh. Dia bertanya kepada seorang ahli ibadah waktu itu, ya, wahai ahli ibadah, saya ini mau bertaubat, ya, apakah saya sudah membunuh 99 orang? Kemudian ahli ibadah itu menjawab dengan tanpa ilmu waktu itu, ya, tidak, ya, kamu tidak akan bisa untuk Allah tidak akan menerima taubatmu, ya. Akhirnya pembunuh ini, orang yang dia tanya ahli ibadah pun dia bunuh sekalian, sehingga membunuh berapa? 100 orang, ya, gitu. Nah, kemudian dia masih ingin bertaubat, ya, cari orang. Akhirnya dia ketemu dengan ahli ilmu, ya, ditanya, wahai ulama ahli ilmu, saya sudah membunuh 100 orang, bisakah saya bertaubat? Masih adakah ampunan untukku? Kemudian ahli ilmu menjawab, masih, engkau masih bisa bertaubat, ya, Allah masih menerima taubatmu. Inilah salah satu yang juga menunjukkan bahwa ahli ilmu sama ahli ibadah itu sama-sama mulia, tetapi lebih mulia ahli ilmu, ya, gitu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, setelah itu bagaimana caranya? Engkau hijrah dari tempat ahli maksiat, tempatmu bermaksiat, kepada sana, di kampung sana ada ahli tempat, ya, yang akan menunjukkan kamu kepada ketakwaan, gitu, ya. Kamu misalnya pergilah ke sana. Akhirnya dia pergi dari tempat kemaksiatan ini, dari desa A misalnya, katakanlah desa kemaksiatan, dia pergi ke desa B, tempat yaitu taubat. Ini adalah maksiat. Qadarullah di perjalanan anak-anakku sekalian, setelah dia berjalan, ya, sampai tengah-tengah ke sini, ya, orang ini yang sudah membunuh ini, pembunuh tadi ini, meninggal dunia, ya. Dia meninggal dunia di sini. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat adab dia sampai, ya, kemudian turun, ya. Malaikat azab menyampaikan, ini di neraka bagianku, ya. Malaikat rahmat, enggak, dia masuk surga di tempatku karena dia sudah mau bertaubat. Malaikat azab, ya, tidak, dia belum sampai bertobat karena dia masih belum sampai ke desa kampung untuk tempat bertaubat ini, ya. Kemudian di dalam riwayat lain, Allah kemudian menunjukkan kepada desa ini untuk mendekat, ya, mendekat. Ternyata karena diukur sama anak-anak, ya, ke sini, ke tempat maksiat sama ke sini sama, akhirnya susah untuk membedakannya, ya. Akhirnya Allah mendekatkan, ya, desa untuk bertaubat ini sehingga lebih dekat kepada yang tempat bertaubat tadi. Akhirnya dia pun masuk ke
surga ya. Padahal sudah membunuh 100 orang, tapi di akhirnya dia mau bertaubat, belum sampai ini karena satu hasta ini kemudian dia masuk ke surga. Bisa paham ya anak-anak sekalian ya. Inilah tentang takdir ini. Kemudian anak-anakku sekalian ya, ini ada juga kisah seorang laki-laki pada zaman Rasulullah ya. Itu ada seorang yang namanya Al-Usairim ya. Sahabat Al-Usairim ini dia ketika berperang di jalan Allah ya, berjihad fisabilillah, dia semangat sekali sampai orang-orang itu mengaguminya. Wah, ini luar biasa nih kalau perang ini dia ya pahlawan Islam ya, jadi mujahid sejati. Tapi Rasulullah mengatakan dia adalah ahli neraka. Para sahabat ini heran, kok bisa ya Rasulullah ya dia ahli neraka. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia mengikuti sahabat yang Allah tunjukkan dia akan masuk neraka ini. Diikutilah, suatu ketika ternyata benar ya, di sebuah peperangan dia terkena panah ya, karena dia tidak kuat menahan panah, sakitnya ya kena panah itu. Akhirnya dia ya, seorang yang orang kira ini adalah pahlawan tadi, di pedangnya ditaruh di tanah ya, yang mana lancipnya ada di atas, kemudian dia taruh di dadanya, dia menjatuhkan dirinya sendiri sehingga tembus ke belakang dada. Sehingga apa? Al-Usairim ini ya, dia kemudian meninggal ya karena bunuh diri ya. Gitu. Kemudian sahabat tadi menemui Rasulullah, ya Rasulullah, ya sungguh aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya orang yang engkau katakan masuk neraka itu dia ternyata meninggalnya bunuh diri ya. Bunuh diri masuk neraka loh anak-anak ya. Gitu. Nah, itulah yang kita sampaikan untuk tentang hal ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, nanti tentunya masih banyak yang harus dijelaskan tentang takdir ini ya. Tetapi ya insya Allah nanti kalau pas waktu kita sudah bertemu akan kita jelaskan lebih jelas lagi. Kita cukupkan sekian, khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.